Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Raja Pajajaran terakhir, Prabu Surya Kencana dan direbutnya pusaka Palangka Sriman Sriwacana. Raja Pajajaran terakhir adalah Prabu Surya Kencana atau Raga Mulya. Dia menjadi saksi keruntuhan kerajaan dan bertahta 12 tahun lamanya. Raga Mulya atau Prabu Surya Kencana bertahta hanya 12 tahun lamanya yakni pada 1567 sampai dengan 1579. Dia menjadi raja terakhir Pajajaran. Bahkan di masanya, Prabu Surya Kencana sudah tidak lagi bertahta di Pakuan Pajajaran, tetapi sudah berdomisili di Pulasari, Pandeglang. Ada juga yang menyebut Prabu Surya Kencana menyingkir ke Gunung Salak sambil menghimpun kekuatan untuk serangan balasan, namun tidak pernah terlaksana karena dia keburu meninggal dunia. Kereta Bumi disebutkan bahwa kerajaan Pajajaran runtuh pada 8 Mei tahun 1579 atau tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka. Keruntuhan ini tidak lepas dari penyerangan pasukan Kesultanan Banten ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Diceritakan naskah Banten, kerajaan Pajajaran memiliki pertahanan yang begitu kuat, sehingga sangat sulit untuk dijebol sekalipun kekuatan pasukannya sudah menurun drastis. Dikutip dari catatan admin Endang Suhendar, Raga Mulya adalah raja terakhir kerajaan Pajajaran. Nama ini dalam naskah Wangsakerta disebut juga sebagai Prabu Surya Kencana, sedangkan dalam carita Parahyangan dikenal dengan nama Nusya Mulya. Prabu Surya Kencana tidak berkedudukan di Pajajaran, tetapi di Pulasari, Pandeglang. Oleh karena itu, ia dikenal pula sebagai Pucuk Umun Panembahan Pulasari. Mungkin raja ini berkedudukan di Kaduhejo, Kecamatan Menes pada lereng Gunung Palasari. Dalam Pustaka Nusantara 3, 1 dan Kertabumi I, 2 disebutkan. Pajajaran sirna ing ekadasa suklapaksa wesaka masa sewu 500 punjul siki ikang akakala, yang artinya Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka. Tanggal tersebut kira-kira bertepatan dengan tanggal 8 Mei tahun 1579 M. Naskah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan ke Pakuan dalam Pupuh Kinanti yang artinya. Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharram tepat pada awal bulan hari Ahad tahun Alif inilah tahun Sakanya 1501. Walaupun tahun Alif baru digunakan oleh Sultan Agung Mataram dalam tahun 1633 M, namun dengan perhitungan mundur, tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun Alif. Yang keliru hanyalah hari, sebab dalam periode itu, tanggal 1 Muharram tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu. Yang terpenting dari naskah Banten tersebut adalah memberitakan bahwa benteng kota Pakuan Pajajaran baru dapat dibobol setelah terjadinya pengkhianatan. Komandan kawal benteng Pakuan Pajajaran merasa sakit hati karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Ia adalah saudara Ki Jongjo, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf. Tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan khusus menyelinap ke dalam kota setelah pintu benteng terlebih dahulu dibukakan saudaranya itu. Kisah itu mungkin benar mungkin tidak. Yang jelas Justeru menggambarkan betapa tangguhnya benteng Pakuan Pajajaran yang dibuat Siliwangi. Setelah ditinggalkan oleh raja selama 12 tahun, pasukan Banten masih terpaksa menggunakan cara halus untuk menembusnya. Dan berakhirlah zaman Pajajaran, tahun 1482 sampai tahun 1579. Itu ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu mengharuskan demikian. Pertama, dengan dirampasnya Palangka tersebut, di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru.
Kedua, dengan memiliki Palangka itu, Maulana Yusuf merupakan penerus kekuasaan Pajajaran yang sah, karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Dalam carita Parahyangan diberitakan sebagai berikut. Sang susuk tunggal Inyana Nunyena Palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja di Raja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Numi Kadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, Inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Artinya, sang susuk tunggal ialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati yaitu Istana Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Kata Palangka secara umum berarti tempat duduk bahasa Sunda. Pangcalikan yang secara kontekstual bagi kerajaan berarti tahta. Dalam hal ini adalah tahta penobatannya itu tempat duduk khusus yang hanya digunakan pada upacara penobatan. Di atas palangka itulah si calon raja diberkati, diwastu oleh pendeta tertinggi. Tempatnya berada di kabuyutan kerajaan, tidak di dalam istana. Sesuai dengan tradisi, tahta itu terbuat dari batu dan digosok halus mengkilap. Batu tahta seperti ini oleh penduduk biasanya disebut batu pangcalikan atau batu ranjang, bila kebetulan dilengkapi dengan kaki seperti balai-balai biasa. Batu pangcalikan bisa ditemukan, misalnya di makam kuno dekat situs Sangiang di Desa Cibalanarik, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya dan di Karangkamulyan bekas pusat kerajaan Galuh di Ciamis. Sementara batu ranjang dengan kaki berukir dapat ditemukan di Desa Batu Ranjang, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, pada petakan sawah yang terjepit pohon. Palangka Sriman Sriwacana sendiri saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surasowan di Banten. Karena mengkilap, orang Banten menyebutnya Watu Gigilang. Kata Gigilang berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Sriman. Sahabat kita balik Eyang Surya Kencana. Ada misteri horor dalam legenda Gunung Gede Pangrango yang terletak di 3 kabupaten, yakni Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Kadangkala pendaki yang berada di kawasan alun Surya Kencana akan mendengar suara kaki kuda yang berlarian, tapi kuda tersebut tidak terlihat wujudnya. Konon, kejadian ini pertanda Pangeran Surya Kencana datang ke alun dengan dikawal oleh para prajurit. Selain itu para pendaki kadangkala akan melihat suatu bangunan istana. Alun Surya Kencana berupa sebuah lapangan datar dan luas pada ketinggian 2.750 meter dpl, di sebelah timur Puncak Gede, merupakan padang rumput dan padang edelweiss. Surya Kencana adalah nama seorang putra Pangeran Arya Wiratanudatar, pendiri kota Cianjur, yang beristrikan seorang putri jin. Pangeran Surya Kencana memiliki 2 putra, Prabu Sakti dan Prabu Siliwangi. Kawasan Gunung Gede merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Beliau bersama rakyat jin, menjadikan alun sebagai lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini, petilasan tersebut masih berada di tengah alun, dan disebut Batu Dongdang yang dijaga oleh Mbah Layang Gading. Sumber air yang berada di tengah alun, dahulu merupakan jamban untuk keperluan minum dan mandi. Di dalam hutan yang mengitari alun-alun Surya Kencana ini ada sebuah situs kuburan kuno tempat bersemayam Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi yang menguasai Jawa Barat, terjadi peperangan melawan Majapahit. Selain itu Prabu Siliwangi juga harus berperang melawan kerajaan Kesultanan Banten. Setelah menderita kekalahan yang sangat hebat Prabu Siliwangi melarikan diri bersama para pengikutnya ke Gunung Gede. Sekitar Gunung Gede banyak terdapat petilasan peninggalan bersejarah yang dianggap sakral oleh sebagian peziarah, seperti petilasan Pangeran Surya Kencana, Putri Jin dan petilasan Kerajaan Siliwangi. Kawah Gunung Gede yang terdiri dari Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon, dijaga oleh Mbah Kalijaga. Mbah Serah adalah penjaga lawang seketeng pintu jaga, yang terdiri atas 2 buah batu besar. Pintu jaga tersebut berada di Batu Kukus,
sebelum lokasi air terjun panas yang menuju ke arah puncak. Eyang Jayakusuma adalah penjaga Gunung Selai yang berada di sebelah utara puncak Gunung Gede. Sedangkan Eyang Jaya Rahmatan dan Mbah Kadok menjaga 2 buah batu di halaman parkir kendaraan wisatawan kawasan Cibodas. Batu tersebut pernah dihancurkan, namun bor mesin tidak mampu menghancurkannya. Dalam kawasan Kebun Raya Cibodas, terdapat petilasan makam Eyang Haji Mintarasa. Pangeran Surya Kencana menyimpan hartanya dalam sebuah gua lawa, walet yang berada di sekitar air terjun Ciberem. Gua tersebut dijaga oleh Mbah Dalem Cikundul. Tepat berada di tengah-tengah air terjun Ciberem ini terdapat sebuah batu besar yang konon adalah perwujudan seorang pertapa sakti yang karena bertapa sangat lama dan tekun sehingga berubah menjadi batu. Pada hari kiamat nanti barulah ia akan kembali berubah menjadi manusia. Saat penarikan mustika gaib bertuah Gunung Gede Pangrango. Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.